Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya, saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah orang yang berhak menerima zakat. Itu ada 8 golongan. Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Zakat fitrah biasanya dibayarkan maksimal sebelum sholat Idul Fitri atau pada 1 Syawal setiap tahun. Selain itu ada golongan atau orang yang berhak menerima zakat fitrah. Berikut penjelasannya. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad mengatakan telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, perkataan, ucapan, dan perbuatan tingkah laku yang kita teledor pada waktu itu. Juga untuk memberi makan kepada orang yang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat Id, maka itu hanyalah sekedar sedekah biasa. Seperti kita lakukan seperti kebiasaannya. Sementara itu terkait golongan atau orang yang berhak menerima zakat fitrah, sebagaimana itu diterangkan dalam surat Al-Quran, surat Al-Taubah ayat 60, artinya adalah sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak. Orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah. Dan untuk mereka yang sedang perjalanan. Atau sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, dari penjelasan tersebut, dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang satu adalah orang fakir, adalah orang yang tidak punya harta atau tak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kedua adalah orang miskin. Orang miskin ialah orang yang tidak mampu mencukupi kehidupan dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga adalah amil atau pengurus zakat, atau disebutkan dalam sekarang itu panitia-panitia zakat. Dalam proses pembagian zakat ada panitia atau orang yang mengurus pembagian tersebut, yakni termasuk amil-amil bertugas mengumpulkan data dan membagikan zakat sesuai dengan golongan yang berhak menerima zakat. Karena apa? Amil-amil adalah sangat berat tugasnya. Amil-amil harus bisa mengetahui data-data orang yang memang sudah konkret, data-data yang kredibel untuk orang yang miskin tadi. Jadi harus betul-betul kita teliti, harus kita betul-betul kita mengetahuinya data-data yang sebenarnya. Keempat adalah mu'alaf, merupakan orang yang masuk Islam atau baru belajar Islam dan kemungkinan imannya masih lemah atau imannya masih goyang. Budak, ini dalam ayat Al-Quran masih dikatakan budak.
rikab atau budak hamba sahaya adalah orang muslim yang ditawan oleh pihak lain. Atau sekarang sudah tidak ada perbudakan, semua sudah sama. Keenam adalah orang yang berhutang. Seorang muslim yang berhutang atau dalam bahasanya itu namanya gharim, termasuk dalam golongan penerima zakat. Menurut ulama, gharim dibedakan menjadi dua, yakni orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga, dan orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang banyak. Misalnya utang untuk mendamaikan suatu sengketa atau permasalahan untuk kepentingan umat. Nomor 7 adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam serta para muslimin. Dalam masa modern ini, sabilillah adalah mereka yang mau mengerjakan kebijakan untuk kemaslahatan umat. Bisa dijabarkan sendiri, itu adalah sabilillah adalah orang untuk berjuang untuk kepentingan agama, untuk menegakkan agama Allah, untuk meneruskan, untuk mentaati perintah-perintah Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan namun bukan orang yang menderita berjalan dengan tujuan maksiat. Itu tidak diperbolehkan. Jadi tujuannya adalah untuk beribadah. Itu telah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jangan lupa penuhi kewajiban sebagai umat muslim dengan membayar zakat. Karena zakat adalah hukumnya wajib. Kalau tidak melaksanakan zakat, kita berdosa. Cukup sekian pembahasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.